Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Putra Febrian dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari aspek kebahasaan dari buku Bahasa Indonesia dengan judul Hati-hati di Jalan bab 3 kelas 2 SD. Nah, di sini ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama membaca. Pada bab 3 halaman 55 dan 58, siswa dapat memahami pesan tertulis dalam lingkungan sekitar. Juga kemampuan membaca kalimat langsung atau perintah pendek. Contohnya seperti membaca tulisan di papan, utamakan selamat atau utamakan keselamatan sebagai bentuk peringatan untuk hati-hati di jalan, dan juga membaca kalimat tunggu David sebagai bentuk kalimat perintah. Yang kedua yaitu menulis. Siswa mampu menulis kata depan di dengan tepat serta menyusun cerita pendek. Kemampuan menulis kalimat perintah dengan tanda baca yang tepat. Contohnya seperti menulis cerita sederhana seperti pagi itu kami berjalan ke sekolah. Kami berhenti sejenak di zebra cross, lalu menyeberang dengan hati-hati. Guru menyambut kami dengan senyuman di gerbang sekolah. Lalu yang ketiga ada berbicara. Keterampilan berbicara yaitu siswa dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai dengan tempat dan situasi maupun kondisi. Juga kemampuan menyampaikan tanggapan secara sopan dan sesuai konteks. Contohnya mengingatkan teman dengan suara pelan, ayo jalan pelan-pelan ya, hati-hati ada mobil. Contohnya seperti itu. Dan juga contoh lainnya seperti David menjawab, baik Bu. Lalu yang keempat ada menyimak, yang dimana siswa dapat menyimak informasi yang disampaikan secara lisan tentang pentingnya berhati-hati di berbagai tempat. Kemampuan memahami peringatan atau ajakan yang disampaikan secara lisan, contohnya seperti David menyimak, Bu Rida yang berkata, tunggu David, kita akan menyeberang bersama-sama. Nah, lalu ada fonologi. Fonologi ini adalah cabang ilmu bahasa atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk bagaimana bunyi itu dihasilkan, didengar, dan digunakan untuk membedakan makna. Fonologi terbagi menjadi 2 bidang utama, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi pembeda dan maknanya, dan fonemik yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya dalam membedakan makna. Perubahan bunyi fonem akibat imbuhan me atau ber dan juga kan menyebutkan kata kerja berimbuhan dalam kegiatan membaca dan menulis. Contohnya seperti berbicara, kata awalan bicara ditambahkan imbuhan ber jadi berbicara. Nah, ada juga morfologi. Morfologi dalam konteks bahasa adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal struktur internal kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut morfem. Morfologi juga mengkaji perubahan bentuk kata dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi makna dan fungsi kata dalam kalimat.
proses morfologis, yaitu morfem bergabung untuk membentuk kata. Beberapa proses morfologis meliputi afiksasi, penambahan imbuhan, reduplikasi, pengulangan, komposisi, penggabungan kata, dan lain-lain. Jadi pembentukan kata dan struktur internalnya dalam suatu bahasa, dan juga bentuk kata seperti berhati-hati, atau menyeberang, atau mengutamakan. Kata berhati-hati merupakan bentuk kata ulang yang menunjukkan tindak waspada. Kata menyeberang juga dengan awalan kata seberang ditambahkan menasal menunjukkan tindakan aktif menjadi menyeberang. Atau kata berdirilah, dari awalan kata diri ditambahkan imbuhan awal ber dan di akhirnya lah, jadi berdirilah, atau partikel ajakan. Nah, ada juga sintaksis. Sintaksis yang dimana sintaksis ini adalah cabang ilmu bahasa atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat, hubungan antar kata dalam kalimat, dan bagaimana kata-kata tersebut membentuk satuan yang bermakna. Contohnya seperti struktur kalimat seperti utamakan selamat saat menyeberang jalan, yang dimana subjeknya adalah Anda, atau disembunyikan, dipahami sebagai orang yang melakukan tindakan meskipun tidak disebutkan secara langsung. Predikatnya yaitu kalimat utamakan, kata kerja yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Lalu objeknya yaitu selamat, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau diutamakan. Keterangannya saat menyeberang di jalan, menjelaskan waktu atau situasi di mana tindakan utamakan selamat harus dilakukan. Ada juga pragmatik. Pragmatik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari makna ujaran dalam konteks penggunaannya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konteks mempengaruhi makna, bagaimana pembicara dan pendengar berinteraksi, dan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalimat burida bukan hanya perintah, tapi juga bentuk kepedulian dan pengajaran keselamatan. Dalam konteks ini, pragmatik menunjukkan bahwa perintah disampaikan dengan tujuan menjaga keselamatan anak.